Halo semuanya, sekarang saya sedang berbahagia bisa bergaul dengan Anda semua yang muda. Ada banyak yang toko-toko yang terbaik kita terima, tapi saya juga mendapat sebahagia, saya mengucap syukur. Pagi hari ini saya mau menceritakan tentang Yohanes pasal 8, mulai ayat 1 sampai 11. Mulai 1 kita baca, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sampai 11 kita baca. Ada banyak yang berkata, Alkitab ini hanya diciptakan dari manusia. Tetapi tidak ada manusia sekarang ini tidak ada mempunyai dapat menulis buku seperti yang begini, penuh dengan kerohanian. Tapi pada saat Yesus datang di dunia ini, dia datang untuk menyelamatkan kita manusia dari dosanya. Dan dosa apa saja yang orang berdosa, dan apa saja dia berada di dalam keadaan apa saja pun harus diselamatkan oleh Yesus. Tapi mereka masih tinggal di bawah kuasa zamannya hukum Taurat dari Musa. Dan ada yang hukum Taurat dari Musa, jika perempuan laki-laki berzina, melempar batu dan hukuman mati. Dan sekarang perempuan ini ditempatkan karena dia tertangkap pada saat dia berzina. Lalu dia berteriak, begitu kan? Ia ada yang berkata, apa gunanya kita hanya melempar dia dan menghukum dia? Coba kita membawa dia kepada Yesus. Apakah Yesus akan katakan melempar batu atau tidak? Di dalam hikmat kemanusiaan, ini satu-satunya hal yang terbaik untuk mencobai Yesus. Memang di dalam hukum Taurat berkata melempar perempuan demikian. Tapi jika mereka melempar batunya, ya Yesus dia berkata dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi menghukum dia itu tidak cocok kan? Dan juga jika Yesus berkata jangan melempar kepadanya, itu pun ya, dia mengabaikan hukum Taurat. Seperti setelah saya percaya Yesus Kristus, saya juga mengalami banyak kesulitan dan banyak hal-hal yang jadi. Dan setiap kali saya mengalami kesulitan, Tuhan tetap menyertai dengan aku dan Tuhan selalu membantu menyelesaikan segala kesulitan itu yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah tetap sama, baik kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Dan Matius 28 ayat terakhir kali, apa yang Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman," berkata Yesus kan. Jadi apa yang saya merasa syukur bagi Tuhan Yesus adalah, apa saja kesulitan yang kita berada, tapi permasalahan apapun kita menghadapinya, jika itu masalah kita itu menjadi sulit, tapi jika Yesus selalu menyertai dengan kita, tidak ada yang permasalahan dapat tidak disolusikan oleh Yesus kan?
Jadi Yesus dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan perempuan ini dia tertangkap dari perzinahan. Dia seharusnya dihukum mati juga. Dan sekarang banyak orang datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Rabi, orang ini tertangkap dari perzinahan. Dalam hukum Musa, melempar batu perempuan. Apa pendapatmu tentang hal itu? Jika Yesus berkata jangan melemparinya, dia mengabaikan hukum Taurat juga. Dan jika Yesus izin melempar batu, Yesus sendiri berkata menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, itu tidak masuk akal kan? Tapi apa kebutuhan mereka adalah kemanusiaan sendiri mau mencoba Yesus. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dia sudah mempunyai bijak yang tidak kita mempunyai kuasa juga. Jadi setelah saya mempercayai Yesus, sudah saya mengalami banyak hal-hal yang sulit, tetapi tidak sama sekali Tuhan tidak sama sekali pernah meninggalkan aku di dalam kesulitan. Selalu Dia membantu aku keluar daripadanya. Ada banyak yang menganiayai aku, ada banyak yang berkata buruk kepadaku, kadang saya tidak bisa makan, kadang juga saya sempat sakit. Tetapi jika saya mengendalikan kehidupan diri, itu menjadi masalah. Tetapi setelah saya bertemu dengan Yesus, Yesus tetap memimpin kehidupanku dan saya merasa itu, dan Tuhan selalu mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Jadi, apa yang Yesus berkata kepada mereka pada saat mereka berkata, Rabi perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dalam hukum Taurat, Musa memerintahkan kita untuk melempar perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Lalu apa yang Alkitab berkata? Ayat 6, Yesus membungkuk dan menulis sesuatu dengan jarinya. Ada yang berkata, tanyakan kepadaku, ada apa yang Yesus tulis di situ? Kenapa dia tulis? Kenapa dia harus menulis sesuatu di sana? Tetapi setelah saya membaca kitab, selalu firman Tuhan ada pasangan. Di dalam Alkitab hanya 2 tempat saja Tuhan menulis dengan jarinya. Di mana itu adalah pada saat Tuhan memberi hukum kepada Musa, Tuhan menulis hukum di atas batu dengan jarinya sendiri. Dan kedua, pada saat dia memberi 10 hukum, menulis dengan jarinya. Dan satu lagi adalah, seperti ada yang bertanya, ada yang suka menjawab di kitab Daniel, Mene Uparashil, ada yang jari tulis katanya. Tetapi kitab Daniel itu berkata itu tangan manusia, ya kan? Itu tertulis tangan manusia. Jadi di mana Tuhan menulis dengan jarinya sendiri, itu ada 2 tempat. Yang pertama, pada saat Tuhan menulis 10 hukum kepada Musa, Tuhan menulis kepada lo batu dengan jari Tuhan, jangan mengatakan Allah lain di depanku, jangan membuat patung apapun, jangan salah menggunakan nama Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, yang seperti begitu. Pada saat Tuhan memberi 10 hukum, dia menulis dengan jari Tuhan sendiri. Dan kedua kalinya, di mana Tuhan menulis dengan jarinya, itu adalah Yohanes pasal 8. Pada saat di depan perempuan takam dari perzinahan, Yesus sebagai Tuhan, dia menulis di tanah dengan jarinya sendiri. Banyak kali dan banyak orang bertanya kepadaku, ada apa yang Yesus tulis di situ? Kenapa dia tulis? Memang ini ceritanya sederhana. Jika kita membaca Alkitab, ada hal-hal yang luar biasa dapat kita menemukan.
Apakah kalian pernah membaca kitab Yeremia? Di kitab Yeremia, Tuhan berkata di ayat 31, ini berkata, pasal 31 ayat 31 berkata, sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan di sini ada kata apa? Perjanjian baru. Perjanjian maksudnya saling berjanji. Kenapa Tuhan berkata, kenapa kita berkata 10 hukum menjadi janji yang lama? Dan di mana menaruh 2 loh batu hukum adalah tabut perjanjian, ya kan? Lalu pada saat Tuhan memberi hukum, dia berjanji kepada manusia. Keluaran pasal 20 ada yang 10 hukum, tapi satu pasal sebelumnya, pasal 19, Tuhan berkata kepada Musa sama orang Israel, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan diberkati baik dalam maupun luar. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini seperti yang Tuhan berjanji. Dan oleh sebab Musa berkata hal ini kepada orang-orang Israel, mereka semua berkata, iya, kami semua, segala yang difirmankan Tuhan kami akan lakukan. Seperti yang mereka berjanji, sebab itu ini dapat berkata perjanjian. Tapi saudara, di sini ada apa yang penting. Tidak ada orang yang dapat melakukan semua segalanya. Seperti Roma pasal 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, hukum maut kan, menunjukkan hukuman dan membawa maut. Sebab ini, melalui hukum Taurat, tidak ada orang yang dapat diselamatkan, tetapi semuanya akan menerima hukuman. Jadi permasalahan adalah sebab mereka tidak melakukan hukum Taurat dengan baik-baik, jadi terus dapat kutuk seterusnya. Memang hendak Tuhan tidak membinasakan kita, tetapi untuk dia menyelamatkan kita yang seharusnya terkutuk, Tuhan berjanji seperti Yeremia 31 ayat 31, Tuhan sudah berkata, sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi perjanjian baru, maksudnya perjanjian yang lama adalah 10 hukum dikasih melalui Musa, tapi sebab tidak ada yang dapat melakukan 10 hukum dengan sempurna, jadi dengan Tuhan menghakimi manusia sesuai dengan perjanjian baru hukum yang pertama, tidak ada orang yang diselamatkan, semuanya akan dikutuk. Tetapi hukum Taurat ini mereka tidak tahu, sebab ini jadi mereka selalu berusaha dan membaca ulang setiap ibadah minggu, tapi ini tidak hal-hal yang baik. Tapi Tuhan tidak izinkan, tidak mengharapkan kita memandang kepada 10 hukum. Di awal kitab dan belakang ada yang 10 hukum dan juga terkadang tercatat doa Bapa juga kan. Doa Bapa kami itu pun, kenapa Tuhan berkata adalah jangan bertele-tele. Tapi seperti begini, dengan sederhana, berdoa apa yang isi dalam hatimu. Tetapi banyak orang hanya mengucap ulang doa Bapanya. Ini bukan doa, hanya ingatan ucapan saja. Doa seharusnya berkata sesuai dengan isi hatinya. Tolong ampunilah dosaku seperti aku mengampuni. Kapan aku mengampuni temannya kan? Ya, jika kita meminta makanan, walaupun kita sudah ada, itu sudah menjadi berdoa dengan bertele-tele.
Sebab itu, Tuhan tidak ingin kita berdoa seperti begitu. Jadi Tuhan Yesus mengajar. Tetapi mereka hanya mengucap, mengingatkan. Seperti itu bukan doa yang dengan hatinya. Dulu saya ikut gereja Presbyterian juga. Biasanya selesai ibadah dengan mengucap, mengingat doa Bapa kami. Terus menerus berkata, lalu akhir-akhirnya berkata amin. Tapi ini tidak sama sekali menyenangkan Tuhan. Ini doa yang tidak ada di dalam isi hatinya. Tuhan berkata jangan bertele-tele, tapi dengan sederhana apa isi hatimu, ya itulah yang berkata kepada Tuhan. Doakan bagi Tuhan. Jika dia masih punya makanan, tetapi tidak ada sepatu, kalau gitu doakanlah untuk sepatu. Seperti begitu kan? Tetapi mereka menginstruksikan untuk kehidupan rohani dan menentukan struktur kehidupan rohani ini akan dibenci oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengucap ulang doa Bapanya. Kehendaknya terjadi kerajaan surga dan jadikanlah di bumi ini. Kehendak itu artinya apa? Yesus mati atas kayu salib dan mengampun dosa kita. Inilah rencana Tuhan. Jadi sesuai dengan itu, jadikan di sini maksudnya. Jadi Yesus telah mati atas kayu salib dan menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Sudah jadi, tapi minta tolong jadi ulang, jadi lagi. Itu tidak masuk akal dan tidak cocok dengan hati Tuhan. Jadi jika kita membaca Matius dengan baik-baik, Tuhan berkata jangan melakukan begitu. Tapi akhir-akhir ini masih ada banyak sekali orang mengucap doa Bapanya. Dan juga ada nyanyian itu juga kan? Kenapa? Ya, tetapi yang penting adalah Tuhan tidak ingin menerima doa yang tidak ada di dalam isi hatinya. Yang kedua, yang lebih penting ada di tempat yang lain adalah Tuhan telah memberi 10 hukum dan juga berkata hukum Taurat dan juga disebut perjanjian. Kenapa ini disebut perjanjian? Karena dengan 10 hukum Tuhan berjanji sama orang Israel. Jika mereka melakukan baik akan berkati, jika tidak akan dikutuk. Nah, sesuai dengan janjinya, Tuhan harus mengutuk kita manusia. Ayo, mari kita coba ceritakan tentang ini. Apakah di antara Anda, siapa yang dapat melakukan 10 hukum dengan baik, sempurna? Tidak sama sekali ada kan? Tidak sama sekali ada. Memang, untuk mungkin pura-pura atau sebagiannya mungkin, tapi tidak semuanya. Tetapi, untuk sederhana, mungkin kelihatannya melakukan, tapi dalam isi hatinya sesungguhnya ada yang bisa menjaganya, tidak sama sekali ada. Yesus berkata, kamu sudah dengar jangan berzina, tapi kepada mereka yang mengingini dengan memandang perempuan, dia sudah berzina dalam hatinya. Jadi sesuai dengan hukum Tuhan Yesus, tidak sama sekali ada orang yang dapat melakukan hukum Taurat. Tetapi semuanya harus terkutuk karena mengabaikan hukum. Inilah ternyata keadaan manusia kita semua. Jadi kita sudah melanggarkan hukum Taurat. Tapi jika kita berusaha melakukan dengan baik, berarti apa yang kita salah gunakan akan dihapuskan? Tidak juga. Walaupun kita berusaha melakukan dengan baik-baik, itu tidak berarti apa yang kita sudah melanggarkan akan dihapuskan. Jadi Yeremia pasal 31 ayat 31 berkata, nah ini bilang apa? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, perjanjian yang pertama berarti 10 hukum Tuhan berjanji kepada orang Israel, tetapi mereka semua melanggarkannya. Kalau begitu, iya janji ini tidak berguna, karena mereka semua harus terkutuk. Jadi, tapi Tuhan tetap mengasihi kita, manusia. Jadi dia sudah menentukan jika kita melakukan semua hukum akan diberkati, tapi di atas bumi ini tidak sama sekali ada yang melakukan semua hukum dengan baik-baik. Jadi Tuhan mengasihi kita manusia, tetapi
Sebab Dia mengasihi kita, Tuhan harus mengadakan perjanjian baru dapat menyelamatkan mereka yang sudah terhadap 10 hukum. Lalu, Roma 8 ayat yang 1 bilang apa? Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini ada dua macam. Yang satu, roh yang memberi hidup, dan kedua ada hukum dosa dan hukum maut. Jadi, kita manusia, kita berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Ini berarti 10 hukum. 10 hukum berarti hukum dosa dan hukum maut. Karena selama kita berada kepada 10 hukum, itu menentukan kita dosa, berada di bawah dosa. Jadi di sana ada kematian. Di dalam hukum Taurat tidak ada yang anugerah, tidak ada yang kasih karunia, harus dikutuk sesuai dengan hukumnya. Tetapi Tuhan mengasihi kita, jadi Ia untuk menyelamatkan kita. Ada apa yang Tuhan mengerjakan adalah Dia mengadakan perjanjian yang baru. Seperti yang tadi, Yeremia 31 ayat 31, itu yang perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan 32 berkata, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa di atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, pada saat kita berfikir tentang kapan Tuhan menurunkan 10 hukum, pada saat orang Ibrani keluar dari Mesir. Pada saat kita melihat sejarah Israel, Mesir, kapan mereka keluar dari tanah Mesir adalah sebelum Al-Masih 1491. Pada tahun itu mereka, orang Ibrani keluar dari tanah Mesir. Dengan begitu mereka keluar dari Mesir pada tanggal 14 bulan yang pertama sebelum Al-Masih 1491, dan mereka berjalan lewat Laut Barau dan tiba di Tanjung Sinai. Di sana ada gunung namanya Gunung Sinai. Dan pada hari mereka keluar daripadanya dan sampai ke Gunung Sinai, ini mungkin kira-kira kurang lebih sebulan perjalanan. Jadi Tuhan panggil Musa naik ke atas puncak gunung Sinai, dan sebelumnya Tuhan berkata kepada orang Israel bahwa jika kalian melakukan semua perintahku, akan menjadi bangsa yang imam dan akan diberkati. Ini seperti yang Tuhan berjanji kepada mereka. Lalu Musa naik ke atas puncak gunung dan terima 10 hukum yang ditulis oleh jari tangan di dua loh batu. Dengan 2 loh batu itu, Musa turun kaki gunung. Setelah dia keluar turun dari gunungnya, apa yang terjadi adalah selama 40 hari Musa naik ke atas gunung, tapi tidak ada yang berita kabar daripadanya. Jadi mereka berpikir, ya mungkin Musa sudah mati di atas. Jadi tidak ada orang yang selamat selama 40 hari di atas puncak gunung, ya kan? Jadi pasti dia mati. Jadi jika Musa nggak ada, siapa yang memimpin kita? Jadi Harun, dia sendiri sulit karena memimpin semua orang dengan diri sendiri. Jadi untuk mereka mengumpulkan hati orang Ibrani, dan suruh mereka mengumpulkan emas-emas dan dengan cincin sama yang lain-lain, dan keluarkan semua dan kasih kepada Harun. Dengan itu dia membuat rembu emas dan berkata, ya ini adalah Allah yang mengeluarkan kita dari Mesir. Tapi hukum Taurat yang hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit
langit di atas atau langit di bumi. Jadi mereka berbuat kedua dosa ini, akhirnya 3.000 orang mati pada saatnya. Dan terus-menerus manusia mengabaikan dan melanggarkan hukum Taurat. Terus ada pekerjaan kematian terus-menerus terjadi. Sebab orang-orang yang Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan yang diberkati, lalu semua orang di atas 20 tahun semua mati di atas padang gurun. Akhirnya mereka masuk ke dalam tanah Kanaan dan juga dikasih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan untuk menyelamatkan mereka, Tuhan butuh perjanjian baru. Jadi Yeremia 31 ayat 31, akan datang waktunya, kata Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, kita berhenti cerita sampai sini dan kita lanjut ke depan. Yesus bersama dengan perempuan tangkap dari perzinahan, dan ada yang berkata dalam hukum Musa melempari perempuan-perempuan yang demikian. Seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata, perempuan ini tertangkap ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan perempuan demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Dengan ini mereka mau mencoba Yesus. Bagaimana? Jika Yesus suruh mereka melemparinya, Yesus sendiri datang untuk menyelamatkan orang berdosa, tapi dia izin melempar batu, ya kan? Atau jika Yesus tidak izinkan melempar batu kepadanya, dia mengabaikan hukum Taurat sendiri. Tetapi yang penting adalah Yesus sendiri adalah Tuhan. Dia sudah tahu siapakah perempuan yang tertangkap dalam perzinahan, dan juga dia mempunyai bijaksana untuk menyelamatkan dia. Jika kita sungguh percaya Yesus, jika kita menjadi satu hati dengan Yesus, ada apa saja yang kita menghadapi, permasalahan apa yang kita menghadapi, tetapi jika kita menyatukan hati dengan Yesus, semua permasalahan yang kita menghadapi akan menjadi milik Yesus. Yesus tidak datang untuk menghakimi orang berdosa, tetapi dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi Yesus harus menyelamatkan perempuan tangkap dari perzinahan. Dan Yesus sudah berkuasa dan jalan hikmat untuk selamatkan perempuan ini. Lalu ada apa yang Yesus kerjakan? Dia menulis sesuatu di tanah dengan jarinya. Kenapa? Seperti tadi yang saya berkata, ada 2 kali Tuhan menulis dengan jarinya. Yang pertama, Tuhan memberi hukum kepada Musa, tulis dengan jarinya sendiri. Dan kedua, Yesus tulis sesuatu di tanah dengan jarinya sendiri, kan? Jika Tuhan menulis sesuatu di atas tanah, itu menjadi hukum. Hukum pertama adalah hukum Taurat. Jika mereka melakukan, diberkati. Jika tidak, akan terkutuk. Dan kita semua adalah orang-orang yang sudah melanggarkan hukum Taurat, harusnya dihukum mati dan dibinasakan. Seperti perempuan ini tangkap dari perzinahan, dia harus dilempar batu dan mati. Tapi Tuhan Yesus, dia datang untuk menyelamatkan orang dari dosa mereka. Jadi, dosa apapun kita berdosa, tapi tugas Yesus adalah harus selamatkan kita. Seperti Yeremia 31 ayat 31 yang tadi, demikianlah firman Tuhan, katanya apa? Akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 32 berkata, bukan seperti perjanjian yang telah ku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan telah memberi 10 hukum, tetapi jika mereka melakukan setengah dan setengahnya tidak bisa melakukannya, ada yang 50% menjaganya diberkati, dan 50% yang tidak menjaga akan dikutuk.
Tetapi tidak sama sekali ada yang dapat melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Tapi memang masih Tuhan tetap mengasihi kita. Walaupun kita mengabaikan 10 hukum, tapi Dia harus selamatkan kita. Jadi dalam hukum Musa, tidak ada cara untuk selamatkan kita. Jadi seperti Roma pasal 8 ayat ke-2, di sana katanya, Roh yang pemberi hidup dan juga ada hukum dosa dan hukum maut. Dan hukum dosa dan hukum maut berarti hukum Taurat yang dikasih kepada Musa. Dan ada apa maksudnya roh yang memberi hidup? Seperti Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku mengatakan mereka. Karena aku menjadi Tuhan mereka, tetapi mereka telah ingkari. Ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini apa yang Tuhan berkata sampai sekarang ini. Tapi yang lebih penting adalah ayat 34. Berkata, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi, hukum yang pertama, jika dia melakukan akan diberkati. Jika tidak, akan dikutuk. Jadi, semua orang tidak bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Jadi, semuanya terkutuk. Tapi, perjanjian yang kedua, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi perjanjian baru, perjanjian kedua, sebab kita manusia semua berdosa. Jadi Tuhan sendiri berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka. Dengan apa? Mengutus Yesus. Jadi inilah perjanjian yang kedua. Perjanjian yang pertama, tergantung kita melakukan baik atau tidak. Jadi hasilnya kita diberkati atau kutuk. Tapi perjanjian kedua, hukum kedua ini adalah tergantung berbuat oleh Tuhan, berhasil atau tidak. Jika Tuhan gagal mengampun dosa kita, ya Tuhan sendiri mengabaikan hukum. Tetapi Tuhan telah merencanakan dan membuat kematian Yesus di atas kayu salib. Dengan ini mengampun dosa kita. Dan kapan hukum baru ini dapat dimulai adalah di Yohanes pasal 8. Seperti Tuhan menulis hukum Musa di 2 loh batu, dan perjanjian baru ini ditulis oleh Yesus dengan jarinya sendiri. Di sana berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya kan? Jadi kita berdosa, tapi tidak mempunyai kuasa untuk mengampuni dengan dosa diri kan? Jadi, Tuhan mengutus Yesus Kristus biar aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi, akan datang waktunya Tuhan akan mengatakan perjanjian baru kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Seperti hukum pertama pun ditulis dengan jari Tuhan dan memulai era hukum Taurat. Tapi perjanjian baru dimulai dengan jari Yesus ditulis di atas tanah. Dengan itu, hukum Taurat perjanjian baru diumumkan. Yang ini berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah, demikianlah firman Tuhan. Seperti begitu, perempuan yang berdosa, berzina, jika dia dihakimi oleh hukum Musa, dia harus dilemparkan batu dan mati. Tapi jika dia menerima pengadilan dengan perjanjian baru,
Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian baru. Jadi dengan Yesus mati atas kayu salib mengampun semua dosa kita. Ya kan? Jadi pada saat Yesus datang di bumi ini, apa saja yang kita berdosa, kejahatan apa yang kita berbuat, tetapi Tuhan Yesus telah menghapuskan semua dosa kita. Jadi jika kita menerima hal ini dengan iman ke dalam hati kita, dan melalui perjanjian baru itu, Yesus menghakimi kepada perempuan itu. Jadi akhirnya dia berkata, "Pak, aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dan pulangkan dia. Jadi inilah perempuan yang berzina, tapi dengan menghukum hukum Taurat oleh Musa dia akan mati. Tapi Tuhan mengatakan perjanjian baru ini dapat berkata Roma pasal 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, hukum maut berarti hukum Taurat. Dan Roh yang memberi hidup ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi pada zamannya hukum Taurat oleh Musa ini diteruskan sampai Yesus Kristus. Jadi semuanya terkutuk. Tetapi Yesus harus menyelamatkan perempuan tangkap dari perzinahan. Dia harus memperbarui hukum Taurat. Dengan dia menulis jarinya di atas tanah, dengan itu era hukum Taurat sudah selesai. Lalu era perjanjian baru dapat dimulai. Perjanjian baru, walaupun kita berdosa, tapi aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada yang percaya hukum Taurat, jika dia melakukan diberkati, jika tidak dikutuk. Tapi Roh yang memberi hidup, tak artinya perjanjian baru, dosa apa saja yang kita berbuat, tapi Yesus, Tuhan sendiri mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi hukum baru ini akan menghakimi kita. Jadi perempuan ini tangkap dari perzinahan, ada yang saksi, sudah ternyata dia harus dihukum mati, tetapi Tuhan Yesus mengganti perjanjian hukum Taurat baru. Saat kita berusaha berada di bawah hukum Taurat, dapat dimulai sebelum Masih 1491 sampai Yohanes pasal 8, itulah era hukum Taurat. Tapi pada saat Yesus menulis di atas tanah dengan jarinya sendiri, baru membuka era perjanjian baru. Perjanjian baru ini berarti aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sesuai dengan firman yang tercatat di dalam kitab, Tuhan Yesus telah menulis dengan jarinya di atas tanah. Dengan begitu, dia membuka era perjanjian baru. Yang penting adalah, ini memang kita ada di dalam perjanjian baru, tetapi jika dia mau dikutuk oleh hukum Taurat, ikutlah kepada hukum Taurat. Tapi jika ia dihakimi oleh perjanjian baru, artinya aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, jika kita dihakimi oleh hukum baru ini, kita tidak lagi orang berdosa. Tapi jika kita menghakimi oleh hukum Taurat yang perjanjian lama, kita akan dikutuk, dibinasakan. Jadi, di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, kan? Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Amin. Jadi sejak itu Tuhan telah menaruh hukumnya di dalam hati mereka. Ya, perempuan ini berdosa, berzina. Melalui hukum Musa dia harus dilempar batu dan mati. Tetapi sebab Tuhan Yesus menghukum dia dengan Roh yang memberi hidup, jadi aku pun tidak menghukum engkau, Yesus berkata. Jadi yang penting adalah Yesus adalah yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa.
barang siapa, siapa saja di sini, tetapi Yesus sudah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan semua orang. Banyak orang mau mencoba Yesus. Tetapi Yesus tidak jatuh dari cobaan mereka. Tapi sesuai dengan hukum Musa, Tuhan Yesus telah mengakhiri zaman hukum Musa. Tapi dia mengatakan perjanjian baru. Dan perjanjian baru, aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, semuanya yang kekasih Tuhan, Tuhan telah menciptakan dua hukum. Yang pertama, hukum Taurat. Jika kita mengabaikan hukum Taurat, semua dikutuk dan dihukum mati. Tetapi, Roh yang pemberi hidup, perjanjian baru, beda. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi semua, ini pilihan kita. Apakah Anda mau dihakimi oleh hukum Musa atau mau dihakimi oleh Roh yang pemberi hidup, yaitu perjanjian baru? Paulus berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dengan hukum baru ini, perjanjian baru ini, Yesus menghakimi perempuan ini. Dia sudah berzina, bersalah, dia seharusnya dilempar batu dan mati. Tapi Yesus menghakimi dia dengan perjanjian baru. Akhirnya berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Kepada kita juga sama. Jika kita dihakimi oleh hukum Musa, kita semua dikutuk dan dibinasakan. Tapi sampai sekarang masih ada banyak yang tidak tahu. Mereka banyak berusaha melakukan hukum Taurat dan menjaga hari-hari Sabat yang begitu. Tetapi Tuhan berkata apa? Hukum Taurat membawa kita di bawah kutuk. Tidak ada yang menghindari kutuk dari Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi kita. Jadi dia mengadakan perjanjian baru. Banyak orang membaca kitab tapi nggak tahu hal ini. Jadi mereka masih berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Tapi Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, hukum maut ini berarti hukum Taurat. Ya, telah memerdekakan kamu darinya. Betapa indahnya ini kan? Betapa kita bersyukur bagi Tuhan. Amin. Tuhan telah mengutus Yesus Kristus seperti Yeremia telah bernubuat. Sesuai dengan janji Tuhan, Ia telah mengutus Yesus. Dia telah mendirikan, mengadakan perjanjian baru. Tapi iblis terus menipu kita, biar kita fokus kepada perjanjian lama, biar kita berusaha untuk dibenarkan. Tapi tidak sama sekali ada yang diberkati oleh melakukan hukum Taurat oleh Musa. Jika kita melakukan semua dengan baik-baik, akan diberkati. Tapi kita sudah melanggarkan kan, jadi sudah tidak bisa. Jadi jika kita dihakimi oleh perjanjian baru, akan menerima hidup yang kekal. Tapi jika kita dihakimi oleh perjanjian lama, hukum Taurat, kita akan menerima kutuk kebinasaan yang kekal. Sebab banyak orang tidak tahu tentang Alkitab, masih berusaha melakukan hukum Taurat, dan mau mengucap ulang, mengingat ulang. Tetapi Alkitab berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi tidak lagi, mari kita tidak menjadi hamba dari dosa dan hukum Taurat. Karena Tuhan berkata, aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini apa yang Tuhan berjanji. Saudara, kekasih Tuhan, dengan hukum apa yang kau mau terikat? Roh yang memberi hiduplah kita harus berada. Roh yang memberi hidup ini tidak tergantung perbuatan kita yang baik atau jahat, tetapi sesuai dengan perbuatan baik oleh Tuhan, Dia memberkati kita. Tapi hukum dosa dan hukum maut akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kejahatan kita. Jadi, jika kita dihakimi oleh Roh yang pemberi hidup, perjanjian baru artinya tidak ada yang dibinasakan, tidak akan dihukum. Tetapi jika kita dihakimi oleh perjanjian lama, hukum Musa, kita akan mati seperti yang lain. Kita juga sama
2000 tahun yang lalu sampai sekarang ini perjanjian baru tetap berlaku. Ada banyak yang masih berusaha melakukan hukum Taurat dan diberkati, tapi walaupun kita berusaha, kita sudah mengalahkan. Jadi kita tidak bisa memulihkan lagi. Jadi kita semuanya sudah ditentukan, dihukum mati dan dibinasakan. Tetapi Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, hukum maut artinya hukum Taurat menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Tetapi Roh yang memberi hidup artinya kasih Tuhan, perjanjian baru oleh Yesus, artinya aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Inilah bagaimana Tuhan mendirikan perjanjian baru. Tuhan sungguh mengampuni dosa kita dan akan mengampuni semua dosa kita ke depan. Selama kita berada di bawah Roh yang memberi hidup, akan terima hidup yang kekal. Jika kita berada di bawah hukum dosa atau hukum maut, akan dikutuk. Tapi banyak anak-anak muda di bawah IYF, semoga Anda semua percaya firman Tuhan, biar Anda semua bebas daripada dosa, dan percaya darah Yesus telah mengampuni dosamu, dan semoga Anda semua hidup bebas dan berbahagia tanpa dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami semua seharusnya dihukum mati dan dibinasakan. Tetapi Yesus datang telah menanggung dosa kami dan menghapus semua dosa kami seperti seputih salju. Tuhan, kami tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi kami sudah berada di bawah Roh yang memberi hidup kepada mereka yang ada di dalam hukum Taurat. Mereka berusaha untuk diberkati, tapi sebab tidak, jadi mereka dikutuk. Tapi kami sudah berada di bawah Roh yang memberi hidup, jadi apa yang perbuatanmu menjadi berkat kami. Jadi Tuhan, semoga kami semua fokus kepada Yesus yang mati atas kayu salib dan menebus dosa kami. Dan biar kami dapat percaya hal itu, biar tolong memimpin kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, terima kasih banyak semuanya.